Jadi perbedaan APY dan APR itu apa sih? Memang betul keduanya serupa tapi ada perbedaannya nih. APY memiliki efek compounding, membuat pertumbuhan investasi atau biaya pinjaman lebih tinggi dengan bunga majemuk atau compound interest dan direkomendasikan untuk saver atau investor. Sedangkan untuk APR, pertumbuhan investasi atau biaya pinjaman lebih rendah dari APY tanpa bunga majemuk atau compound interest dan direkomendasikan untuk peminjam. Let's get to know APR, APY for more. Hai teman pintu, aku Monik. Popularitas kripto kini tengah melambung. Sering banget nih orang bertanya-tanya, nabung kripto jangka panjang itu gimana sih caranya? Ada nggak sih tips menabung kripto yang bantu untuk mendapatkan keuntungan investasi kripto? Sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng kamu untuk selalu update video terbaru dari Pintu. Mungkin nggak sih hasil investasi kripto atau keuntungan investasi kripto bisa kita alokasikan lagi? Mungkin banget sebenarnya. Nah, ada nggak sih tips menabung kripto? Kalian pernah dengar annual percentage rate atau APR dan annual percentage yield atau APY? Nah, dengan mengetahui istilah perbedaan antara APY dan APR, kamu dapat memaksimalkan bunga dari investasi kripto kamu. Kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Investasi cryptocurrency kini semakin digemari banyak kalangan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Seperti yang kamu tahu, zaman sekarang banyak banget nih berbagai pilihan produk investasi kripto. Ada yang menawarkan pengembalian atau bunga yang lebih menarik ketimbang produk investasi konvensional. Menabung mata uang fiat dan mendapatkan bunga dari bank merupakan hal yang biasa, tapi di dunia kripto kamu tidak hanya bisa mendapatkan untung dari kenaikan nilai aset kripto, tapi juga dari bunga tabungannya. Bagaimana sebenarnya cara mendapatkan suku bunga kripto atau penghasilan dari kripto? Sebenarnya trading bukan satu-satunya cara memaksimalkan keuntungan dari memiliki aset kripto selain memperhatikan lebih dalam mengenai aset kripto yang menjanjikan. Oke, aku mulai jelasin. Jadi, annual percentage rate atau APR dan annual percentage yield atau APY digunakan untuk menghitung bunga produk investasi dan kredit. Keduanya secara signifikan mempengaruhi berapa banyak yang akan kamu peroleh atau harus bayar ketika menabung aset kripto atau melakukan peminjaman aset kripto. Sekarang kita bahas satu persatu, APR versus APY kripto. Kita mulai dari APY. Annual percentage yield adalah tingkat pengembalian atas investasi yang diperoleh dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan bunga majemuk atau compound interest. Tidak seperti bunga biasa, compound interest atau bunga majemuk dihitung secara berkala dan segera ditambahkan ke saldo investor. Alhasil, saldo yang meningkat dari waktu ke waktu membuat bunga yang diterima investor menjadi lebih besar juga. Bagaimana dengan APR? APR adalah tingkat presentase bunga tahunan yang dibayarkan kepada investor atau dibebankan kepada peminjam. Meski APY dan APR kripto sekilas tampak mirip, tetapi APR tidak memperhitungkan bunga majemuk tahunan seperti APY. Aset kripto akan dikunci dalam jangka waktu tertentu sekitar 7-90 hari dan investor akan menerima tingkat bunga tetap dalam jumlah yang lebih besar. Jadi perbedaan APY dan APR itu apa sih? Memang betul keduanya serupa tapi ada perbedaannya nih. APY memiliki efek compounding, membuat pertumbuhan investasi atau biaya pinjaman lebih tinggi dengan bunga majemuk atau compound interest dan direkomendasikan untuk saver atau investor. Sedangkan untuk APR, pertumbuhan investasi atau biaya pinjaman lebih rendah dari APY tanpa bunga majemuk atau compound interest dan direkomendasikan untuk peminjam. Setelah mengenal lebih dalam mengenai apa itu APR dan APY, kamu pasti akan bertanya bagaimana dengan cara menghitungnya? Cara menghitung APY apakah beda nih dengan APR? Kita bahas cara menghitung APR staking dan APY lebih lanjut. Untuk menghitung APY kripto, kamu bisa menggunakan rumus ini. 1 ditambah period dibagi jumlah period yang dikuadratkan dengan jumlah period dan hasilnya dikurangi 1. Bagaimana dengan APR? Untuk menghitung APR, kamu bisa menggunakan rumus ini, di mana biaya ditambah dengan total bunga yang dibayarkan selama masa pinjam dibagi oleh jangka waktu pinjaman, kemudian dikali 365 hari dan hasilnya dikali 100. Sebagai contoh,
Apabila imbalan yang ditawarkan adalah APR, dengan demikian imbal hasil yang akan didapatkan sebesar 24%. Sementara itu, apabila investasi tersebut menawarkan bunga APY dengan tingkat bunga majemuk 1% per bulan, maka bunga yang didapatkan adalah 12,68% per tahun. Jika kamu mempertahankan jumlah saldo yang sama selama 1 tahun itu, suku bunga yang didapatkan menjadi 12,68% sebagai hasil dari pemajumukan setiap bulan. Contohnya nih ya, jika kamu menyimpan aset BTC di pintu Earn dengan nilai investasi 5 BTC, maka selama 2 tahun ke depan, dan periode fleksi estimasi BTC yang kamu punya bernilai sekian. Perlu diingat, hasil simulasi berdasarkan pada nilai bunga saat ini. Hasil akhir yang diperoleh mungkin berbeda dari hasil simulasi. Tambahkan saldo di Earn untuk mendapatkan bunga dari Flexi Earn yang memberikan bunga setiap jam selama saldo masih ada, dan Lock Earn yang memberikan bunga setelah periode tertentu berakhir. Kamu dapat meningkatkan bunga dengan meningkatkan level staking PTU dan mendapatkan manfaat bulanan berbagai voucher menarik. Pintu juga memiliki fitur PTU staking yang memberikan manfaat bulanan. Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bapepti dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Academy, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video. Bye!